Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafra Fauzia dari kelas 2D, Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, yaitu adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar serta peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu selanjutnya, pendidik dalam perspektif Islam. Pengertian pendidik secara etimologi dalam konteks pendidikan Islam disebut dengan ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, dan juga mudaris. Yang pertama adalah ustadz. Ustadz adalah orang yang berkomitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Lalu selanjutnya adalah mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi atau amaliyah. Lalu yang ketiga ada murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Lalu yang keempat ada mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Lalu yang kelima ada mudaris. Mudaris adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Lalu secara terminologi, para pakar menggunakan rumusan yang berbeda dengan pendidik, yaitu yang disebutkan dalam Zakiyah Darajat, yaitu pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Lalu yang kedua, menurut Atiyah Al-Abrashi, yaitu pendidik adalah spiritual father atau bapak rohani bagi murid. Dialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pendidikan akhlak dan membenarkannya. Lalu menurut Mahmud Khalifah dan Usamah Kutub, pendidik adalah orang yang bersamuderakan ilmu pengetahuan. Ia adalah cahaya yang memerangi kehidupan manusia. Ia adalah musuh kebodohan dan menghapus kejahiliaan. Ia juga yang mencerdaskan akal dan mencerahkan akhlak. Sedangkan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, efektif maupun psikomorotik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jenis-jenis pendidik. Pendidik dalam pendidikan Islam ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berarti, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Lalu yang kedua adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai mu'alim atau pendidik. Nabi sebagai penerima wahyu Al-Quran yang bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk dan mengajarkannya kepada seluruh umat manusia. Hal ini pada intinya menegaskan bahwa kedudukan Nabi sebagai pendidik ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada orang tua. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Yang sudah kita ketahui juga bahwasannya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Lalu yang keempat adalah guru. Guru adalah figur manusia yang diharapkan kehadiran dan perannya dalam pendidikan sebagai sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan.
karena guru itu mengajarkan apa yang tidak diketahui awalnya oleh seorang murid sampai ia mengetahui dan ia memahami apa dari maksud tersebut. Lalu selanjutnya adalah tugas pendidik. Tugas pendidik yang pertama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk takarub kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua adalah mengkomunikasikan pengetahuan atau memiliki pengetahuan yang mendalam atau transfer of knowledge. Lalu yang ketiga adalah sebagai model dalam bidang studi yang diajarkannya. Lalu yang keempat adalah menjadi model sebagai pribadi, apakah ia berdisiplin, cermat berpikir, mencintai anak didiknya, atau transformatif. Lalu selanjutnya adalah sifat yang harus dimiliki pendidik, yaitu yang pertama adalah zuhud atau tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah. Lalu yang kedua memiliki jiwa yang bersih. Lalu yang ketiga ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, sama kata dan perilaku, serta jujur. Lalu yang keempat adalah pemaaf. Yang kelima adalah dapat menempatkan sebagai bapak atau ibu sebelum ia menjadi guru, atau mencintai murid sebagai ia mencintai anaknya. Lalu yang keenam adalah mengetahui minat, bakat, tabiat, dan watak murid-muridnya. Yang ketujuh adalah menguasai bidang studi yang akan diajarkannya. Lalu yang selanjutnya adalah kewajiban pendidik. Menurut Imam Al-Ghazali, beberapa kewajiban pendidik yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid-muridnya, yaitu harus memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan anak kita sendiri. Lalu yang kedua, tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar itu mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Lalu selanjutnya adalah memberikan nasihat kepada murid pada tiap kesempatan. Dan kita ketahui bahwasannya memberikan nasihat dan memarahi murid itu jauh sangat berbeda. Lalu yang keempat adalah mencegah murid dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik. Dengan jalan sindiran jika mungkin, dan jangan dengan cara terus terang, dengan cara halus, dan jangan dengan jalan mencela. Lalu selanjutnya adalah supaya diperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya. Dan jangan disampaikan sesuatu yang melebihi tingkat daya tangkapnya, agar ia tidak lari dari pelajaran. Ringkasnya, bicara dengan bahasa mereka. Lalu yang keenam adalah jangan ditimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu tersebut. Tapi melainkan kita membukakan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut. Lalu selanjutnya nomor 7 adalah sebaiknya kepada murid yang masih di bawah umur diberikan pelajaran yang jelas dan pantas untuknya dan tidak perlu disebutkan kepadanya akan rahasia-rahasia yang terkandung dari sesuatu itu, hingga tidak menjadi dingin kemampuan dan gelisah pikirannya. Lalu selanjutnya adalah sang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Nah, di antara karakter guru muslim, yaitu yang pertama ruhiyah dan akhlakiyah. Ini berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah asas dan penopang guru dalam mengajar. Lalu yang ketiga adalah tidak emosional, yang keempat adalah rasional, yang kelima adalah sosial, yang keenam adalah fisik yang sehat, dan yang ketujuh adalah profesi. Peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu murid, atilmis, dan atolib. Murid berasal dari kata aroda yuridu irodatan muridan, yang berarti orang yang menginginkan. Peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya, agar ia berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan atilmis tidak memiliki akar kata dan berarti pelajar. Sementara atolib berasal dari tolaba yatlubu tolaban tolibun, yang berarti orang yang mencari sesuatu. Lalu karakteristik yang dimiliki peserta didik. Ar-Rasyidin dan Nizar juga memberikan penjelasan bahwa peserta didik atau anak didik memiliki karakteristik antara lain yang pertama,
Peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Lalu yang kedua adalah, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Lalu yang ketiga adalah peserta didik adalah manusia yang memiliki aspek ketuhanan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya, peserta didik adalah makhluk Tuhan yang dimiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan yang di mana ia berada. Lalu yang keempat adalah peserta didik masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Lalu yang kelima adalah peserta didik memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik, dan rohani atau non-fisik. Lalu yang keenam adalah peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan secara dinamis. Lalu yang selanjutnya adalah akhlak dan kewajiban peserta didik. Asma Hasan Fahmi menyebutkan 4 akhlak yang harus dimiliki anak didik, yaitu yang pertama, seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu, karena belajar adalah merupakan ibadah yang tidak sah dilakukan kecuali dengan hati yang bersih. Lalu yang kedua adalah, seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keitamaman, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan bukan mencari kemegahan dan kedudukan. Selanjutnya, seorang pelajar harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau. Selanjutnya, apabila ia menghendaki pergi jauh untuk memperoleh seorang guru, maka ia tidak boleh ragu-ragu untuk itu. Selanjutnya, seorang anak murid wajib menghormati guru dan senantiasa memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan bermacam-macam cara. Selanjutnya, sifat-sifat ideal peserta didik. Imam Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh Samsul Nizar, menyatakan bahwa sifat-sifat ideal yang mesti dimiliki oleh peserta didik tidak meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah dalam rangka takorup kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibandingkan ukhrawi atau sebaliknya. Sifat yang ideal adalah menjadikan kedua dimensi kehidupan sebagai alat yang integral untuk melaksanakan amanahnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Lalu yang ketiga adalah bersikap tawadu atau rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Lalu yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Lalu yang keenam, belajar secara bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah atau konkret. Jadi beratur dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Lalu yang ketujuh, mempelajari ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Jadi, misalkan SD-nya itu harus tuntas dulu, habis itu baru ke SMP, SMP-nya tuntas dulu, habis itu baru ke SMA, begitupun selanjutnya. Lalu yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, sehingga ia mendapatkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Lalu yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah, sebelum memasuki ilmu duniawi. Lalu yang ke-10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu yang selanjutnya, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.